Kutukan Tahta atau Janji Langit, Misteri Syahidnya Khulafaur Rasyidin. Video ini membahas dari sudut pandang spiritual dan nubuat Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa kematian tragis mereka bukanlah kekalahan politik. 3 dari 4 pemimpin terhebat Islam tewas dibunuh. Benarkah tahta kekhalifahan itu membawa petaka? Sebelum menonton, silakan subscribe, like, dan klik lonceng channel ini agar kami lebih semangat menyajikan video yang insya Allah menambah wawasan dan keimanan kita. Jauh sebelum tragedi berdarah demi berdarah itu terjadi di panggung sejarah, Rasulullah Muhammad SAW telah membukakan tabir takdir ilahi. Diriwayatkan pada suatu hari, saat Rasulullah mendaki Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman, tiba-tiba gunung batu yang besar tersebut bergetar hebat. Sang Nabi kemudian menghentakkan kakinya dan bersabda dengan tegas, "Tenanglah engkau, wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu saat ini hanya ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang yang akan mati syahid." Sebuah nubuat agung telah terucap ke alam semesta, menetapkan takdir kematian yang paling mulia bagi para sahabat terdekatnya. Sesuai dengan nubuat di atas Gunung Uhud, Abu Bakar mendapat gelar Asy-Syiddiq, sang pembenar. Beliau adalah satu-satunya dari keempat khalifah agung ini yang meninggal dunia bukan karena tikaman pedang atau senjata tajam musuh, melainkan karena jatuh sakit di usia senjanya. Kematiannya yang sangat tenang dan damai di atas tempat tidur membuktikan kebenaran absolut dari perkataan Rasulullah di masa lampau. Beliau telah menunaikan tugas yang sangat berat untuk menyatukan kembali umat Islam setelah wafatnya sang Nabi, dan kini ia kembali kepada Rabb-Nya dengan jiwa yang sangat tenang dan diridhoi oleh semesta. Memasuki era kepemimpinan kekhalifahan Umar bin Khattab, Islam mencapai puncak kejayaan ekonomi dan perluasan wilayah yang luar biasa tak tertandingi. Namun, sang singa padang pasir yang ditakuti kekaisaran besar ini tidak menemui ajalnya di tengah medan perang yang gempita. Sesuai nubuat sang nabi tercinta, Umar menjemput gelar syahidnya justru di tempat yang paling suci, di waktu yang paling suci, dan dalam keadaan ibadah yang paling suci. Belati beracun milik Abu Lu'lu'ah mengoyak tubuh tegapnya tepat saat ia sedang mengimami salat subuh di mihrab Masjid Nabawi. Kematian ini adalah sebuah anugerah kehormatan tertinggi baginya. Utsman bin Affan, sang menantu kesayangan Nabi yang sangat terkenal akan kelembutan budi pekerti dan kedermawanannya yang tak bertepi, menghadapi episode akhir kehidupan yang sungguh memilukan hati umat. Rasulullah pernah membisikkan pesan khusus kepadanya bahwa ia kelak akan menghadapi ujian fitnah masa yang sangat dahsyat dan memintanya untuk teguh tidak melepaskan jubah kekhalifahan yang dikenakan Allah kepadanya. Utsman memilih jalur kesabaran mutlak dan menolak untuk menumpahkan darah sesama umat Islam, meski kediamannya dikepung rapat oleh para pemberontak beringas. Beliau pun akhirnya wafat tertikam saat sedang khusyuk melantunkan ayat suci, membiarkan darah sucinya menetes abadi di atas lembaran Al-Quran. Kelompok ekstremis Khawarij, mereka yang merasa diri paling suci namun tak memahami esensi keadilan Islam, merencanakan pengkhianatan terbesar. Kebencian buta mengalahkan akal sehat. Saat Ali berjalan menembus kegelapan fajar menuju masjid di Kufah untuk membangunkan umat mendirikan sholat, seorang pembunuh bayaran dengan pedang beracun yang telah diasah selama 40 hari menebasnya dengan kejam. Kata-kata terakhir sang kesatria bukanlah ratapan penyesalan, melainkan ucapan kemenangan yang abadi, bahwa demi Tuhan pemilik Ka'bah, beliau sungguh telah beruntung. Ketika kita hanya membaca lembaran sejarah-sejarah dari balik kacamata kekuasaan politik murni, rentetan pembunuhan tragis para pemimpin mulia ini mungkin akan terlihat laksana sebuah kutukan bagi pemegang takhta kekuasaan. Tapi, apabila kita membukakan mata batin untuk melihatnya dari kacamata nubuat langit yang suci, ini merupakan sebuah desain ilahi yang memiliki keindahan luar biasa. Para sahabat agung ini telah mengorbankan seluruh harta benda, keluarga, hingga keringat dan air mata mereka demi tegaknya panji Islam di bumi. Sebagai balasan penghargaan tertinggi, Allah tidak membiarkan mereka kembali dalam kondisi kematian yang biasa-biasa saja. Syahidnya Khalifah Umar, Khalifah Utsman, dan Khalifah Ali
sama sekali bukanlah bukti dari kegagalan rapuhnya sistem kekhalifahan Islam di masa lalu, melainkan justru merupakan bukti nyata dari keteguhan iman luar biasa mereka dalam memegang teguh amanah langit hingga tetes darah yang penghabisan. Mereka semua menjalani hidup bagaikan para rahib yang menangis di malam hari dan berubah menjadi singa yang mengaum di siang hari. Kegemerlapan takhta duniawi tidak pernah mampu menyilaukan mata batin mereka, sebab pandangan dan tujuan hidup mereka selalu tertuju lurus pada janji langit yang abadi. Kisah syahidnya para Khulafaur Rasyidin ini menjadi pengingat abadi bagi kita semua. Umar, Utsman, dan Ali tidak dibunuh karena mereka gagal memimpin umat. Mereka dibunuh justru karena mereka terlalu lurus dalam sebuah dunia yang penuh dengan kelok tipu daya. Mereka dikhianati karena ketegasan dan keadilan mereka yang murni telah meruntuhkan singgasana para munafik. Darah yang tertumpah di mihrab, di atas lembaran Al-Quran, dan di jalan menuju masjid adalah meterai keabadian. Sebuah bukti sejarah tak terbantahkan bahwa bagi seorang pemimpin sejati, nyawa adalah harga yang pantas untuk keadilan mutlak. Ketiga Khalifah Agung ini menghadapi maut yang datang dari mata pisau para pengkhianat. Namun, cara mereka menyambut ajal mengajarkan kita sebuah pelajaran hidup yang luar biasa, bahwa ketenangan sejati hanya lahir dari hati yang tidak pernah terpaut pada kemegahan dunia. Saat raga dikoyak dan darah ditumpahkan, jiwa mereka telah terbang tinggi menggapai ridho Allah. Semoga kisah keikhlasan di ujung hayat para Khulafaur Rasyidin ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin menjalani kehidupan dan bersiap untuk kembali kepadanya.